Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini, kenikmatan yang dengannya seorang hamba merasakan kebahagiaan hidup, kenikmatan yang karenanya seorang hamba menikmati kesenangan dan kebahagiaan bahkan dunia serta akhiratnya adalah kenikmatan anak keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu sebagai hibah, karunia, pemberian dari Allah kepada hambanya. Firman Allah, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah hibahkan, Allah berikan terkadang kepada seorang hamba anak keturunan lelaki perempuan. Terkadang Allah berikan anak keturunan lelaki, terkadang pula Allah berikan anak laki maupun perempuan. Terkadang pula ada yang Allah jadikan mandul tidak berketurunan. Maka manusia ada 4 macam. Ada yang hanya Allah berikan padanya keturunan banat, tidak punya anak lelaki. Ada pula di antara mereka yang punya keturunan rijal, banin, tidak punya keturunan anak wanita. Ada pula yang Allah gabungkan anaknya ada yang lelaki, ada pula yang wanita. Yang keempat, ada pula yang Allah jadikan tidak berketurunan. Dan Allah Hakim, Maha bijaksana dalam setiap ketetapan dan takdirnya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak akan sempurna kenikmatan ini, tidak akan sempurna kebahagiaan seorang hamba dengan karunia anak yang Allah berikan padanya, hingga anak-anaknya pun dijadikan dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyatan salihah, anak yang saleh, keturunan yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berakhlak mulia, beradab tinggi. Sempurnalah dengan itu kesenangan dan kebahagiaan hamba di dunia serta akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mukminin agar selalu memohon kepadanya kesolehan, ketakwaan dan taufik dalam segala urusan mereka. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk kesolehan anak, untuk kesolehan anak keturunan, dengan rahmat Allah pula Allah ajarkan asbab kepada hambanya agar anak-anak mereka, keturunan mereka menjadi saleh dan salihah. Dari asbab-asbab tersebut yang pertama adalah kesolehan dirimu sendiri, wahai orang tua. Kesolehanmu wahai bapak, kesolehanmu wahai ibu. Allah sebutkan di dalam surat Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Bapak dari kedua anak ini yang dijaga oleh Allah, dijaga bahkan harta bendanya, karena bapak keduanya seorang yang saleh. Bahkan ayat tidak menyebut sama sekali kesolehan dua anak ini, tapi yang Allah sebut kesolehan orang tuanya. Karena kesolehan orang tua, Allah jaga anak keturunannya, menjadi sebab yang sangat kuat, berpengaruh sangat kuat untuk kesolehan anak-anakmu. Solehkan dirimu terlebih dahulu. Fabda binafsika
fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa antal halimu. Mulai dari dirimu sendiri, solehkan dirimu, maka akan soleh pula anak keturunanmu. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjaga anak keturunanmu. Allah perintahkan kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu terlebih dahulu, kemudian jaga keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Maka mulailah dari diri kita, takwa dan kesolehan sebagai figur contoh, menjadi toladan di rumahnya. Itu yang dilihat oleh anaknya, itu yang dilihat oleh istrinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solat terbaik seorang hamba adalah di rumahnya selain yang fardu. Solat terbaik-baiknya solat, semulia-mulianya solat seorang hamba dalam rumahnya sendiri, kecuali yang 5 waktu wajib di masjid. Salah satu hikmah terbesar darinya agar engkau memakmurkan rumahmu dengan ibadah. Salah satu dari hikmahnya agar anak istrimu melihat kesolehanmu, ketaatanmu dan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi qudwah bagi mereka. Yang kedua, asbab kesolehan anak keturunan adalah kesolehan seorang ibu, kesolehan seorang istri yang dipilih oleh seorang lelaki, karena dia murabbiyah yang akan banyak mendidik anak-anakmu, yang akan banyak membimbing mereka, karena dia akan banyak lebih dekat kepada mereka daripada bapaknya. Bapaknya sibuk cari nafkah, kerja ke sana kemari, ibunya yang sering dan selalu bersama anaknya. Oleh karena itu, seperti dikatakan, di belakang orang-orang agung, di belakang orang-orang soleh adalah ada sosok seorang wanita, seorang ibu yang salehah, seorang ibu yang agung. Sebagai contoh dalam biografi a'immah dan orang-orang besar di dalam Islam adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat agung, yang bahkan dijuluki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sebagai alfu rajul atau rijalatul alf. Artinya seorang Zubair ibn Awam setara dengan 1000 orang selain beliau. Beliau seorang diri, sama timbangannya, ukurannya dengan 1000 orang dari selain beliau. Tentu hal itu karena keagungan, kemuliaan, ketakwaan, kesolehan seorang Zubair ibn Awam. Di balik sosok Zubair ibn Awam ada ibundanya yang sangat salehah, Safiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sangat salehah dan banyak mendidik beliau semenjak kecilnya. Yang kedua, anak-anak beliau pula, utamanya Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, pemimpin yang agung, seorang yang sangat mulia dan sangat agung. Di belakang beliau ada sosok seorang ibu yang salehah dan taat, dzatun nitaqain, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, ibu beliau. Demikian pula pembesar di dalam Islam, tokoh yang sangat disegani dan mulia, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Ibu beliau seorang salehah, wanita yang sangat taat dan bertakwa, Hindun bintu Utbah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan karenanya di biografi beliau disebutkan anak-anak Abu Sufyan termasuk Muawiyah membanggakan diri dengan menisbatkan kepada ibunya
bukan sebagai nama dan penisbatan, tetapi karena bangga ibu mereka seperti itu, sehingga mengatakan ana ibnu Hindun binti Utbah, karena dididik semenjak kecil karom, dididik semenjak kecil syaja'ah, keberanian, kemuliaan, ketaatan, kesolehan, dan dibanggakan itu oleh anak-anaknya. Demikian mereka orang-orang besar di dalam Islam. Selalu di belakang mereka ada seorang ibu di belakang layar, tapi sangat menentukan kesolehan anak-anak mereka. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing kita kelak akan berkeluarga. Antum yang sekarang belum berkeluarga, kelak entah 5 atau 10 tahun ke depan, kurang atau lebih, akan berkeluarga, dan dengan izin Allah akan punya anak keturunan. Bagaimana anak keturunanmu kepadamu kelak tergantung bagaimana kamu sekarang kepada orang tuamu. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, birru aba'akum yaburrakum abna'ukum. Jika kamu ingin anak-anakmu berbakti kepadamu kelak, maka berbaktilah mulai sekarang kepada orang tuamu. Seperti apa anak-anakmu kepadamu kelak, gambarannya adalah sekarang seperti apa kamu kepada orang tuamu. Jika kamu anak yang muhsin, baik dan berbakti, kamu anak yang membuat bangga orang tuamu, kamu anak yang saleh, taat, membuat orang tuamu sangat senang dan tentram hatinya, bahagia hidupnya, seperti itu kelak anak-anakmu akan membuat kamu bangga, senang, tentram hidupmu, berbakti dan berbuat baik kepadamu. Wal haya mudayana, hidup itu hutang piutang. Sekarang kamu menghutangi, kelak kamu akan dibayar dengan anak-anakmu. Maka kama tadinu tudan wa kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kamu berbuat sekarang kepada orang tuamu, seperti itu anak-anakmu akan berbuat kepadamu. Jangan kamu melalaikan segala yang kamu pernah perbuat. Sekarang mungkin seseorang semaunya berbuat kepada orang tuanya, semau dia, merasa masih kecil dan muda. Tidak ada yang sia-sia, akan dibayar hutangmu itu kelak ketika engkau sudah berkeluarga dan punya anak. Engkau rasakan saat itu. Ketika engkau menyakiti hati orang tuamu sekarang, engkau akan disakiti hatimu oleh anak-anakmu. Nanti engkau akan merasakannya, seperti apa perih dan sakitnya hati orang tua karena ucapan, ulah dan perbuatanmu. Oleh karena itu, setiap orang tentu berharap anak-anaknya saleh, anak-anaknya taat dan ihsan berbakti kepadanya. Untuk itu perlu modal, perlu biaya. Sekarang kamu kumpulkan modal itu, soleh dan berbaktilah kepada orang tuamu, karena itu yang sangat berguna bagi mereka. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ibnu Adam ketika mati terputus amalannya kecuali yang 3. Salah satu yang Rasul sebutkan, awwaladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Seorang hamba diangkat derajatnya di dalam jannah, dan dia merasa enggak berhak mendapatkan derajat tinggi itu. Maka dia tanya kepada Rabbnya, ai Rabbi anna liya hadha, ya Allah Rabbku,
dari mana aku dapati derajat tinggi seperti ini? Qala bistighfari waladika lak. Ini semua karena anakmu selalu berdoa, beristighfar untukmu. Maka berusahalah, berjuanglah mulai sekarang untuk menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh. Banggakan, buat orang tuamu bangga denganmu, buat orang tuamu senang denganmu. Hati-hati, jangan sekali-kali menggores perasaan mereka, jangan sampai membuat mereka menangis karena ulah dan perbuatanmu. Kata Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, bukaul walidain minal uquq, termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah saat kamu buat mereka menangis karenamu. Itu sudah kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Buat mereka tertawa, buat mereka senang dan bangga denganmu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi aulad salihin, dan diberi kita anugerah rizki anak keturunan yang salihin pula. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.